kurikulum tersebut. Namun ya kawan-kawan kita tentunya termasuk kita mungkin sudah heboh ya terkait dengan katanya ada kurikulum deep learning gitu. Jadi apa sebenarnya itu deep learning, kemudian bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran khususnya kita sebagai guru matematika baik di SD, SMP dan SMA nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yaitu Bapak Iworo yang sudah kita undang khusus ya dari Yogyakarta untuk mengisi materi tersebut. Jadi nanti akan kita bagi dua sesi ya diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama kita akan Pak Wi nanti akan menjelaskan ya paparan tentang deep learning tersebut. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua yaitu diskusi tentunya yang agar memantapkan kita terkait deep learning ya. Kalau di Indonesia kan itu sekarang itu adalah PM atau pembelajaran mendalam mungkin seperti itu. Baik, untuk sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membaca lapas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebelum kita melanjutkan dengan penyajian materi dan diskusi, mungkin ada baiknya kita mendengarkan mungkin sambutan dari Ikatan Guru Matematika Indonesia, khususnya dari pusat yang akan diwakili oleh Bunda dari IGMP Pusat. Kepada Bunda dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Yang terhormat Bapak Wiworo, sesepuh kita, narasumber kita yang selalu setia mendampingi Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Korpri pada tanggal 17 Mei. Ya, alhamdulillah puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi kita sebagai guru. Mungkin saya tidak banyak memberikan sambutan, tetapi ingin menyemangati kepada teman-teman semua bahwa di satu sisi kita sebagai guru tentu saja harus senantiasa beradaptasi terhadap perubahan, tapi mau itu kurikulum apapun, tetapi tetap saja apapun yang terjadi di luar sana, tugas kita adalah sebaik mungkin berdiri di hadapan anak-anak dan tentu saja eh, apa menempatkan siswa sebagai subjek itu harus selalu kita lakukan. Jadi ibaratnya kita nih harus segala bisa ya seperti itu. Nah, walaupun misalnya kita dibombardir oleh data-data yang menyudutkan kita bahwa angka atau prestasi PISA kita seperti ini, seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kualitas pendidikan kita itu sangat tergantung pada bagaimana kita semua kualitas kita di hadapan anak-anak. Jadi itu yang selalu saya ingin kita semua memiliki itu. Karena statistik ya Pak Uya, kemudian Bapak Ibu juga semua kalau kita bicara statistik itu juga kan menurut siapa, kemudian sampelnya siapa, jadi jangan terlalu percaya. Kalau saya lebih setuju itu dengan pendapatnya Prof. Stella yang selalu mengingatkan kita semua bahwa anak-anak Indonesia itu sangat potensial dan menitipkan peran kepada kita semua, terutama Bapak Ibu guru untuk terus-menerus memperbaiki kualitas kita dalam belajar. Nah, kaitannya dengan deep learning ada satu diskusi kecil dengan teman-teman kami di Papua Barat atau di sekolah saya itu boro-boro mau deep, Pak. Mau learn aja itu Masya Allah gitu. Nah, tetapi lagi-lagi kita kan dari dulu ya ada namanya HOTS, ada yang namanya 4C, ada yang namanya apa macam-macam ya. Kita ada STEM, ada STEM, ada macam-macam gitu. Jadi saya itu kadang berpikir kalau kita seperti itu, artinya kita baru bergerak ketika ada
isu-isu terkini itu menurut saya kita akan selalu tertinggal. Contoh misalnya STEM itu kenapa berkembang itu kan ada sejarahnya. Jadi saya meyakini bahwa itu tadi perubahan anak-anak itu sangat tergantung pada kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana menghubungkan dari apa yang kita miliki, kita ketahui, kemudian dihubungkan dengan tren. Jadi belajar bukan karena tren, tapi memang, kita senantiasa harus menempatkan diri, menjadi yang terbaik, menjadi pionir di depan anak-anak, seperti itu. Mungkin itu, kalau gagasan dari kami dan Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika akan senantiasa, eee menghadirkan, narasumber atau informasi-informasi terkini, tapi sekaligus juga tidak meninggalkan, praktek-praktek baik yang sudah kita lakukan bersama. Mungkin itu, ide dasarnya dan kita harapkan diskusi kita siang hari ini, dapat bernas ya, dapat, yang tadinya itu misalnya kita kurang semangat menjadi lebih bersemangat dan tidak patah semangat untuk terus-menerus meningkatkan diri. Itu mungkin dari saya dan teman-teman di IGMP, eee, waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Heri dan Pak Wiro, kita menunggu, sharing tentang deep learning-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Chandra Sriwayanti. Ini dari barat sampai ke timur kita kayaknya ini ya Bunda. Iya, selalu selalu. Oke. Selalu. Baik, terima kasih kepada Bunda sudah menyampaikan sambutannya untuk menghabiskan waktu ya, karena memang acara kita ini dibuat memang untuk berdiskusi ya tentang pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Mungkin tidak panjang lebar, mungkin kita lanjutkan kepada pembahasan materi terkait deep learning, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran matematika oleh Bapak Wiworo. Mungkin terlebih dahulu mungkin bisa disampaikan secara singkat ya Pak Wi ya, mungkin kepada yang belum kenal dengan Pak Wi, mungkin secara singkat mungkin bisa disampaikan biodatanya. Terima kasih kepada Pak Wi, dipersilakan Pak Wi. Dapat ini sedang direkam mungkin ini entah. Hari Wahyu. Oke, langsung saya gini ya. Ya, selamat siang dan sampai selamat sore yang dari Papua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu. Mana sih? Oh ini. Ya, kita coba untuk membahas ya berdiskusi tentang contoh pembelajaran mendalam deep learning ya untuk matematika dari SD sampai SMP SMA SMK yang mungkin selama berapa sekitar 3 bulan ini mungkin masih menjadi apa bahan perbincangan dan mungkin menjadi beberapa kebingungan. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca naskah akademiknya ya mungkin masih secara bahasa hukumnya kan. Jadi sudah banyak beredar naskah akademiknya mulai bulan Februari kemarin. Cuma itu kan masih hal yang umum, masih hal yang umum. Nah, sehingga mungkin tetap kita sebagai eh, guru juga perlu menurutku menjadi contoh-contoh pembelajarannya. Jadi sebenarnya eh, setelah saya udah ada dari dengan beberapa teman tidak terlalu rumit ya, yang mendalam. Yang penting apa? Yang penting adalah konsep dasarnya adalah benar dulu, benar dan bermakna dulu konsep dasarnya. Jadi kita mungkin tidak usah terlalu rumit-rumit ya untuk merancang pembelajaran, tapi mungkin yang sederhana tetapi yang bermakna. Baik untuk yang SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, itu. Nanti nah, nanti akan saya berikan contoh yang juga sudah sempat saya otak-atik ya terkait dengan ini yang mungkin siapa tahu bisa untuk gambaran itu. Oke, ini sebentar.
Nah, nah ini tentang diri saya. Jadi ya dulu kan kita di matematika ini kan udah berubah itu namanya. Itu dan sudah tidak skop nasional lagi tapi skop provinsi ya. Tapi dengan media Zoom ini kan kita tetap masih bisa berdiskusi. Nah ini, nah semua sudah saya kumpulkan dalam satu tautan ini. Jadi mungkin ini bisa dipotret ya untuk apa alamatnya ini bisa diunduh nanti, dimasuk ke BD contoh deep learning, kemudian masuk ke Volt Deep Learning dan kemudian masuk ke Volt Deep Learning Ikmatindo itu. Nanti di di tahun ini nanti selain selain terkait dengan deep learning juga Bapak Ibu akan juga bisa mengunduh terkait dengan AI, coding dan KA nanti. Jadi sudah saya satukan di situ nanti terkait dengan apa eh, coding, KA dan deep learning. Nah ini. Nah, jadi yang pertama adalah, nah kita harus tahu dulu eh, lamanya mendalam kan berarti kan dangkal. Nah, menurut adalah dangkal. Nah, apa ciri yang pembelajaran yang dangkal itu? Yaitu hanya berbasis hafalan. Jadi siswa hanya menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Jadi hanya hafal rumus, hanya hafal teorema, hanya hafal ciri grafik fungsi, hanya hafal mekanistik penjumlahan, perkalian, pembagian, tapi tidak paham konsepnya secara mendalam. Nah, ini. Kemudian jika minim aplikasi, jadi minim penerapannya, tidak ada penerapan dalam konteks nyata atau situasi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian eh, jenis pertanyaan yang sering dikeluarkan adalah tidak memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Tidak ada analisis, tidak ada sintesis atau refleksi dalam pembelajaran. Kemudian juga monoton. Misalnya hanya menggunakan ceramah satu arah atau soal pilihan ganda saja. Ceramah tetap penting. Jadi kita jangan salah sangka, jangan terus mengabaikan ceramah kan karena tetap penting juga. Hanya kalau ceramah terus kan nanti kan bisa menjadi ngantuk Pak Iri ya. Itu. Tapi itu harus harus kita variasi. Karena sama juga nanti kalau 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 diskusi terus nanti juga habis waktunya juga. Jadi semua semua metode harus 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 bergantian kita gunakan. Sebenarnya kita gunakan kapan kita ceramah, kapan harus diskusi, kapan mungkin harus presentasi, kapan harus mungkin menggunakan problem based learning, kapan project based learning. Karena kalau bisa kita bayangkan kalau setiap setiap saat kita harus project based learning, ya kapan selesai materinya di situ. Nah, sehingga ini harus bervariasi. Ini. Jadi ini ciri umum pembelajaran yang dangkal, yang tidak mengembangkan keterampilan berpikir abad 21. Yang 4C itu yang apa? Creative thinking, critical thinking, creative thinking, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Nah, sehingga kemudian digagaslah pembelajaran yang mendalam ya di ini definisinya. Di kita orang matematika kan harus harus tahu dulu definisinya apa kan, harus tahu dulu definisinya apa. Jadi merupakan pendekatan yang memuliakan ya. Dengan ini saya cetak tebal ini menekankan pada penciptaan suasana belajar ini dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Yang trio full yang mungkin kemarin sempat marah ya, yang trio full itu loh. Nah itu melalui olah pikir intelektual ya, olah hati etika, olah rasa estetika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, ini yang saya tekankan adalah ini kalimat yang saya cetak tebal ini itu menekankan pada penciptaan suasana belajar itu. Jadi bukan berarti terus materinya harus yang enrich, harus yang pengayaan, harus yang mendalam sekali bukan. Jadi tetap materi yang biasa, yang sederhana atau mungkin yang juga mungkin agak lebih menantang ya. Tapi bagaimana penciptaan suasana belajarnya yang kita kita kembangkan di kelas sehingga nanti siswa itu bisa tumbuh proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu. Jadi jangan terus ada persepsi bahwa oh kalau PM kalau di learning ke pembelajaran yang mendalam nanti materinya sangat menantang, sangat 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 kompleks soalnya bukan. Itu tetap materi yang biasa aja. Itu materi yang biasa aja. Jadi misalnya kalau
di SD misalnya terkait dengan penjumlahan pengurangan, ya tetap seperti itu. Tidak terus diberikan soal yang canggih-canggih, bukan. Kalau yang di SMP misalnya terkait dengan bentuk aljabar, ya seperti itu. Di SMA misalnya terkait dengan apa sistem soal linear tiga variabel, ya tetap seperti itu. Tidak ada yang berubah. Hanya bagaimana penciptaan suasana belajar yang kita kembangkan. Nah, ini. Sehingga nanti akan muncul rasa berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, ini. Nah, ini apa namanya? Alurnya. Sebentar tadi tempat saya baru mati lampu ini, saya hidupkan dulu AC-nya ini. Ya. Ya, jadi eh, ini alurnya ya. Jadi pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna mengembirakan, mindful, meaningful dan eh, joyful itu melalui eh, olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Apa tujuannya? Untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan di sini. Nah, apa 8 dimensi nanti akan kita tengok di slide berikutnya nanti. Jadi ini rangkaiannya. Jadi bagaimana kita menyebut sebuah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna mengembirakan melalui ini olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga untuk mewujudkan ini 8 dimensi profil lulusan ini. Nah, ini kerangka kerjanya nanti kalau detailnya nanti silakan bisa dibaca sendiri nanti ya. Jadi kita mungkin ambil yang fokus saja yang mungkin yang paling penting yaitu terkait dengan ini prinsipnya dan pengalaman belajar. Ini karena yang paling logis yang eh, pasti bisa kita lakukan. Karena kalau untuk yang ini yang terkait dengan yang apa ini kerangka pembelajaran ini yang paling luar, yang lingkaran yang paling luar, ini mungkin tidak setiap kelas bisa atau tepat untuk menjalankannya di situ. Misalnya contoh untuk pemanfaatan digital, digital kan kita berarti kan pasti pakai TIK, pakai ICT. Nah, apakah untuk PAUD, untuk SD kelas bawah itu tepat pakai TIK? Nah, ini kan perlu kita kaji lagi di situ. Tapi kalau misalnya untuk SMP SMA memang memang tepat sih. Tapi kalau untuk eh, apa secanggih apapun SD-nya atau secanggih apapun PAUD-nya, TK-nya, apakah tepat kalau langsung tiba-tiba langsung pakai TIK, langsung pakai ICT? Mengapa tidak menggunakan media peraga fisik saja? Kan jelas lebih lebih mudah, lebih tepat guna. Itu. Beda kalau untuk SMA SMA mungkin kita bisa pakai GeoGebra, bisa pakai Desmos itu akan lebih tepat. Tapi ini mungkin bisa lebih kita maknai lebih ke arah tepat gunanya ya. Jadi eh, apa? Walaupun di sini dibilang digital, tapi mungkin juga bisa kita maknai eh, bagaimana media peraga itu bisa tepat kita gunakan. Jadi media peraga bisa bisa media peraga fisik, bisa media peraga yang virtual di situ. Nah ini. Jadi 8 dimensi perlulusan adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini mungkin hal umum ya, kewargaan juga hal umum. Nah ini masuk yang poin ketiga, penalaran kritis. Nah ini yang sangat terkait dengan kita di matematika. Jadi bagaimana kita bisa atau siswa nanti bisa eh, berpikir logis, analitis, dan reflektif. Ini dalam memahami, mengevaluasi, serta memperoleh informasi untuk mencari masalah ini sangat tepat sekali untuk kita di mapel matematika. Mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Kreativitas juga sangat terkait juga dengan mapel kita. Ini, oh iya, jadi fokus kita di poin ketiga dan keempat ini yang sangat-sangat terkait. Nah, kemudian 4 dimensi berikutnya adalah kolaborasi. Nah, ini mungkin juga terkait dengan suasana situasi di kelas. Jadi, kapan siswa itu harus diajak kolaborasi, kapan harus individu. Karena juga apa? Ya tidak mungkin lah kalau semuanya harus kolaborasi. Misalnya pas ujian ya kan pas pasti harus individual. Tapi kalau mungkin pas kerja kelompok ya memang harus kolaborasi. Kemandirian ini juga terkait juga kesehatan. Ini kesehatan ya kalau siswa yang sakit-sakitan kan dia tidak
mungkin tidak akan lancar ya. Atau ini macan nih baru baru nggak enak badan nih. Ini komunikasi. Nah, komunikasi juga ini. eh, Bagaimana siswa itu terbiasa untuk menyampaikan ide gagasan. Nah, ini mulai dari ya jenjang yang paling bawah, dari jenjang yang PAUD, TK, SD itu sudah mulai berlatih untuk berkomunikasi. Itu apalagi di SMP SMA. Memang harus dibiasakan. Nah, ini 8 dimensi perlulusan. Jadi keimanan dan ketakwaan, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan ini dua hal yang umum ya, yang semua mapel pasti anu. Nah, kemudian untuk yang khusus yang untuk mapel kita terkait yang paling relevan adalah yang penanganan kritis, kreativitas ya, kemudian ini kolaborasi, kemandirian dan komunikasi. Jadi mungkin ada 5 dimensi yang sangat terkait dengan mapel kita, yang paling terkait. Nah, itu. Nah, nah ini yang sejak awal sering muncul ya, yang trioful itu, mindful, meaningful dan joyful, yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, apa pengertiannya? Nah, ini mindful, berkesadaran adalah siswa itu sadar untuk belajar. Dia mau belajar apa? Dan yang paling penting apa? Paham tujuan pembelajarannya. Ini yang paling penting. Nah, terkait dengan mindful ini, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin iseng-iseng menggunakan tools AI ya, tools AI untuk minta tolong dibuatkan contohnya, hati-hati karena banyak yang salah kaprah di AI-nya itu. Kalau tidak kita eh, jaga dengan beberapa prompt yang dia nanti akan terkait dengan mindful akan menjawab terkait dengan apa eh tarik nafas. Nah, tarik nafas. Nah, kan tidak cocok. Oh, untuk coba pembelajaran kok tarik nafas kan nggak cocok. Jadi itu yang mungkin beberapa bias yang dengan oleh AI terkait dengan mindful. Jadi yang penting adalah siswa sadar untuk belajar dan paham tujuan pembelajarannya dan dapat mengembangkan regulasi diri. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran yang bermakna meaningful? Nah, misalnya menggunakan media grafik. Nah, misal, nah saya sudah saya ambil beberapa media, contoh media ya. Ini misalnya, eh, nah ini, nah misalnya ini kan untuk SD ya, untuk yang penjumpalan pengurangan ini, yang pakai blok din ini yang keping ratusan, ini keping puluhan, nanti juga ada keping satuan dan sebagainya. Nah, nah kalau misalnya nanti siswa bisa lancar menggunakan ini, bermakna nanti dia akan meaningful, akan bermakna pembelajarannya. Jadi jangan tiba-tiba langsung ke abstraknya. Jadi misalnya anak kelas 2 langsung menjumlahkan eh, 325 ditambah 273 langsung abstraknya. Nah, ini kurang bermakna, kurang meaningful. Harus dimulai dengan bagaimana menggunakan media peragam. Mungkin kalau dulu kita zaman dulu kan yang paling paling legend kan dengan ini. Ini, ini saya pakai stick es krim. Ini kan yang satuan. Yang satuan. Ini yang 10 satuan dapat diikat menjadi satu puluhan. Nah, ini. Kemudian 10 ikat puluhan dapat dapat diikat lagi menjadi satu ratusan. Ini ratusan. Nah, ini. Nah, ini kan bermakna sekali sebenarnya. Jadi sejak zaman dulu sebenarnya sudah kalau asal benar itu sudah bermakna. Bukan hal yang baru lagi. Konsep yang mendalam ini yang bermakna itu. Ini jadi menggunakan media peraga yang relevan, yang tepat, nanti siswa akan paham maksudnya terkait dengan operasi penjumlahan dasar. Kalau misalnya yang di SMP SMA misalnya, ya karena terkait dengan mungkin grafik fungsi, ya jelas pakai Desmos atau GeoGebra. Karena kalau pakai manual ya susah sekali Pak. Grafik fungsi pakai manual kan apa namanya animasinya nggak. Tapi tetap mungkin di awal siswa harus diajari cara menggambar secara manual di kertas grafik di situ. Jadi itu mutlak karena saya melihat di buku Singapura itu sampai sekarang sampai buku yang terbaru sekalipun itu tetap di awal itu siswa misalnya untuk grafik istilahnya adalah parent function ya grafik fungsi induk itu siswa harus menggambar secara manual sehingga siswa punya pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar untuk mengeplotkan titik-titik itu di sumbu koordinat. Kemudian menghubungkan kan, menghubungkan bisa berubah kurva, bisa berubah garis lurus, tergantung dari jenis grafik fungsinya. Nah, dia punya pengalaman belajar. Nah, setelah
Itu nanti untuk eksplorasinya memang dengan TIK, dengan ICT, dengan bisa dengan Desmos, bisa dengan GeoGebra atau dengan yang lain. Jadi meaningful, meaningful. Kemudian yang ketiga adalah joyful. Nah ini menarik, interaktif dan menyenangkan. Nah ini hati-hati terkait dengan pengertian joyful, mengembirakan ya dalam pembelajaran, berbeda dengan pengertian mengembirakan di bermain. Kalau di bermain kan pasti happy. Tapi kalau di pembelajaran mungkin bisa beda sekali. Misalnya gini, misalnya kelas kita itu eh, kita berikan soal yang menantang. Siswa diam, apa selama proses dia diam, asik, asik mengerjakan. Nah, itu sudah joyful. Jadi tidak harus selalu yang nyanyi, tidak harus selalu yang tepuk-tepuk, tapi dengan mengerjakan soal, asal memang sesuai dengan apa, sesuai dengan level dia. Nah, itu sudah mengembirakan, menyenangkan. Jadi memang berbeda antara joyful di pembelajaran dengan joyful di bermain. Dan nanti akan muncul rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba yang lebih. Nah, di situ. Itu. Kemarin waktu bulan Desember, awal Desember saya ke Maluku, ke Langgur itu, yang tempatnya itu Macan, yang tempatnya Pak Yandri yang lama. Nah, karena kan saya sudah pindah ke Ambon ya, tapi yang lama yang itu yang di pulau sebelahnya. Itu saya ajak guru-guru SD untuk menggunakan ini aja, menggunakan blok din aja, blok pakai kertas di apa, dipotong-potong itu, yang nanti yang kecil itu yang satuan, yang panjang itu yang puluhan, nanti yang lempengan itu yang apa ratusan. Nah, mereka asik. Nah, itulah joyful. Dan ingin sebelum saya perintahkan untuk mengerjakan yang berikutnya, mereka sudah bablas mengerjakan yang berikutnya, sudah lebih dahulu mendahului yang berikutnya. Jadi kan muncul rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba yang lebih. Inilah joyful di dalam pembelajaran. Apalagi di matematika nanti bisa akan sangat terasa. Jadi berbeda joyful di pembelajaran dengan joyful di bermain. Ini yang harus kita apa pahami di sini. Jadi mindful, meaningful dan joyful, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Jadi kemudian ada siswa tahu tujuan pembelajarannya. Dan ini di awal kan kita kan guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi ini pesan saya, eh, saya amati sejak lama saya mendampingi peer teaching di kantor ya, peer teaching atau kok peer teaching ke kelas, di diklat-diklat tuh. Nah, banyak guru yang salah kaprah menyampaikan tujuan pembelajaran ke siswa. Jadi mereka menggunakan bahasa bahasa undang-undang, menggunakan bahasa CP. Jadi padahal harusnya kan kalimatnya diganti menjadi kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Nah ini sehingga, nah kamu kalau nanti bisa ini, nanti kamu akan bisa eh, akan terampil di dalam sesuatu. Nanti kan mengubah kalimat TP ke kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Apalagi kalau siswa SD. Siswa SD kan nggak mungkin pakai bahasa undang-undang, malah 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 lucu, malah nggak ada gunanya malah. Misalnya, peserta didik dapat mengenali kalimat apa itu, apalagi kelas satu kan, jadi sangat 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 nggak relevan. Jadi kita ubah kalimat TP itu menjadi bahasa yang lebih mudah dibawa oleh siswa. Jadi siswa tahu tujuan dia dia akan belajar apa sih hari ini. Nah itu. Nah ini prinsipnya ya yang paling penting. Nanti akan kita eh, perdalam ini nanti. Nah, kemudian ini karakteristik yang melalui olah pikir yang ya jelas melalui bagaimana kognitifnya ya, olah hati, jadi kepekaan, budi pekerti, dan nilai moral, olah rasa ya, empati, estetika, olahraga ini mungkin eh, tidak harus olahraga yang sport ya, mungkin lebih ke arah kinestetik lah, lebih ke arah kinestetik mungkin. Nah ini, nah ini kemarin juga dari teman yang ikut apa kemarin kemarin yang ikut pelatihan pertama yang PM yang untuk nasional juga, ternyata masih masih banyak diskusi di 4 hari pelatihan juga, mungkin
Pak Heri, Pak Wiworo ke ini kah? Halo? Halo Pak Heri? Mungkin jaringan di Pak Wiworo kah? Halo teman-teman, Pak Wiworo hilang kah? Oke, terima kasih Bun. Iya sepertinya. Ya baik Bapak Ibu sambil menunggu mungkin bisa menuliskan di kolom chat ya. Atau mungkin Pak Heri sendiri. Oh Pak Wi sudah ada. Ya silakan Pak. Nah, ya sudah. Ya tadi saya terlempar kan ternyata saya tethering setiap 1 giga itu dia harus ada ini harus ada konfirmasi sehingga tadi langsung terlempar tadi. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan tadi mana tadi? Bentar. Saya mau share screen ini masih belum terizinkan ini ya. Ya Bun, mungkin pengaturannya Bun. Pak Wi. Ya sudah Pak Wi. GG. Ya tadi mana tadi? Oh ini. Ya, ya kita teruskan lagi. Jadi eh, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi pengalaman belajar yang bisa dialami oleh siswa. Jadi memahami, jadi bagaimana siswa itu aktif mengkonsumsi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi misalnya tadi dengan media peraga blockchain ini untuk penjumlahan pengurangan atau misalnya ya kalau SMP SMA dengan eh, JJP atau Desmos. Nah, dia asal kita sebagai guru itu bisa mengajari apa namanya membaca bagaimana penggunaan blockchain, nanti siswa akan terampil nanti bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan yang mulai dari yang dasar sampai yang kompleks nanti. Dan setelah bisa menggunakan media peraga, nanti siswa bisa segera beralih ke yang abstrak nanti. Jadi bagian pembelajaran tidak langsung ke 325 ditambah 127. Nah, nanti akan bingung nanti. Sudah langsung ke abstrak dan kita tidak terstruktur. Kan harusnya kan penjumlahan yang tanpa menyimpan dulu itu harus beres dulu. Kemudian penjumlahan yang tanpa yang dengan menyimpan itu harus harus beres. Jadi menggunakan media peraga, kemudian setelah itu baru ke abstraknya. Nah, juga sama yang pengurangan. Bagaimana pengurangan tanpa meminjam
itu harus beres dulu. Misalnya 53 dikurangi 12. Nah, itu harus tahu dulu maknanya. Nah, itu baru yang pengurangan dengan meminjam. Misalnya 53 dikurangi 17. Nah, itu. Nah, dengan media praga. Nah, setelah dengan media praga itu siswa lancar, nanti baru siswa beralih ke yang abstraknya. Di antara tahapan konkret piktur dan abstrak, kita menggunakan pendekatannya Brunner ya, yang ikonik, enaktif, dan simbolik, atau kalau Singapura adalah konkret piktur abstrak. Itu nanti siswa betul-betul satu rangkaian, mulai dari benda konkret, kemudian ke piktorial berupa gambar atau visual, baru setelah itu ke abstrak nanti. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung ke abstrak, langsung ke simbol bilangan. 325 ditambah dengan 127 nanti tidak setiap siswa akan sanggup. Jadi eh, paham betul, berarti menggunakan media peraga nanti siswa akan memahami bagaimana eh, dia bisa mengonstruksi terkait dengan penjumlahan pengurangan, atau misalnya kalau terkait dengan yang di SMP SMA, misalnya terkait dengan GeoGebra atau Desmos. Misalkan selama ini kan kita mungkin hanya apalan anak-anak, kalau grafik fungsi kuadrat A kuadrat tambah B tambah C. Nah, kalau nilai A-nya itu positif, itu grafik terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah. Nah, itu kan berupa ceramah saja. Ini apa ya benar. Kalau A-nya positif terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif terbuka ke atas. Gitu. Nah, nah kan dengan TIK, dengan Desma atau GeoGebra, kan siswa bisa eksplorasi nanti malah. Siswa bisa eksplorasi. Nah, misalnya gini, siswa pertama harus membuat grafik Y sama X. Nah, itu sebagai grafik ini atau parent function. Nah, kemudian setelah itu siswa harus eh, mencoba berpikir. Nah, sekarang kalau X tambah satu tanpa menggunakan aplikasi dulu, kira-kira akan bergeser kemana grafiknya? Berdasarkan grafik fungsi induk tadi. Jadi, kan kita pertama menggunakan membuat gambar grafik fungsi induk Y sama X dulu. Nah, sekarang coba diprediksi. Kalau Y sama X tambah satu itu grafik terbuka akan bergeser kemana dari zaman X. Kalau X tambah 2 akan bergeser kemana? X tambah 3, X tambah 4. Nah, nanti secara umum nanti kalau X tambah K bergeser kemana? Nah, kemudian siswa bisa eksplorasi dengan Desmos, dengan GeoGebra. Nah, kemudian dia bisa menyimpulkan, oh berarti kalau X tambah K, dia akan bergeser ke, eh, saya lupa bulan kanan atau kiri. Saya agak kalau X ditambah itu. Nah, itu. Nanti juga sama. Nanti kalau misalnya X kurang satu, X kurang 2 dari grafik induk, nanti grafik bergeser kemana? Dari Y sama X nanti. Nanti siswa bisa bisa menyimpulkan, oh kalau X kurang H, nanti akan bergeser ke eh, apa? Ke kiri misalnya di situ nanti. Nah, itu. Jadi betul-betul memahami dan mengkonstruksi pengetahuan. Jadi tidak hanya hafalan. Oh, kalau misalnya eh, nilai C-nya itu semakin besar, oh grafik akan bergeser ke atas misalnya. Misalnya A kuadrat tambah B tambah C. Nilai C-nya membesar akan bergeser ke atas. Nilai C-nya mengecil akan bergeser ke bawah. Nah, itu kan hanya hafalan. Nah, tapi kan siswa harus betul-betul mencoba menggunakan aplikasi dengan TIK. Nah, jika nanti bisa bisa menyimpulkan kalau misalnya I kuadrat tambah B tambah C. Kalau C-nya itu membesar, oh grafik akan bergeser ke atas. Jadi betul-betul paham. Kalau C-nya mengecil akan bergeser ke bawah. Nah, itu. Nah, memahami. Kemudian mengaplikasi. Jadi eh, beberapa atau materi-materi yang memang eh, sangat sangat relevan untuk diterapkan ke sehari, memang siswa harus bisa segera langsung mengaplikasikannya. Jadi mungkin kita bisa memberikan contoh soal yang berupa berupa kasus ya, berupa kasus sehingga siswa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan secara kontekstual di situ. Nah, sebenarnya pengertian kontekstual pun juga harus 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 kita pahami secara cermat karena tidak semuanya itu harus terkait dengan sehari-hari kontekstual itu. Jadi misalnya gini, eh, misalnya kalau yang di SMP misalnya, terkait dengan eh, pemfaktoran dan penjabaran. Mengapa kalau AB tambah AC kok terfaktorkan menjadi A kalikan B tambah C? Atau kalau A kalikan B tambah C, kok dia akan terjabar menjadi AB tambah AC?
Nah, itu kalau misalnya kita paksa dalam kehidupan sehari-hari ya susah sekali. Karena memang tidak semua hal di matematika, apalagi kalau sudah jenjang yang lebih tinggi, itu bisa langsung dikontekskan dalam makna yang sehari-hari. Tentu mungkin kontekstual lebih ke arah makna pengalaman belajar, lebih ke arah makna apa yang sudah pernah dipelajari, misalnya pemfaktoran. Nah, apa sehari dari pemfaktoran? Ya susah sekali. Tapi kalau misalnya eh, AB tambah AC menjadi A kalikan B tambah A kalikan B tambah C. Nah, kita mungkin dari perkalian dan pembagian 2 kali 3 sama dengan 6. Itu adalah perkalian atau penjabaran. Nah, kalau 6 itu apa? 6 adalah 2 kali 3 pemfaktoran. Nah, itu kan berarti kan mengaplikasikan atau bagaimana kontekstual yang terkait dengan pengalaman belajar. Nah, ini. Kemudian juga merefleksi ya. Jadi ini yang belajar yang berikutnya. eh, jadi melibatkan diri untuk sebagai kemampuan individu untuk melakukan proses belajar secara mandiri. Nah, ini jadi nanti diharapkan siswa itu bisa betul-betul mandiri dalam belajar, bisa bisa menggunakan media yang tepat, bisa bisa apa bisa menggunakan apakah media peraga yang fisik atau media peraga yang virtual atau mungkin yang lain. Nah, ini. Nah, ini beberapa teori tentang deep learning ya, yang mungkin nanti itu baru harus kita tambah juga dengan contohnya. Karena kalau tanpa contoh nanti kita kan masih akan meraba-raba seperti apa nanti. Nah, ini juga ada beberapa hal yang perlu juga kita cermati ya. Eh, nah, ini juga saya ambilkan dari naskah akademik. Nah, ini yang eh, perlu kita cermati. Nah, ini kan ada identifikasi, desain pembelajaran, pembelajaran dan asesmen. Nah, saya fokus dulu ke yang langsung ke yang poin 2 ini yang desain pembelajaran, karena kalau tidak kita cermati nanti kita akan terjebak nanti. Karena tidak setiap saat bisa langsung kita terapkan. Jadi eh, poin 2 desain yang A menentukan capaian pembelajaran jelas ini. CP kan sudah given. CP sudah given. Nah, kemudian eh, kan menentukan eh, topiknya ini yang konteks dan relevan misalnya terkait dengan apa yang sehari. Nah, kemudian yang poin C ini, poin C. Poin C ini kita harus hati-hati karena tidak setiap saat bisa kita lintas di ilmu. Kalau misalnya misalnya terkait dengan CP apa? CP betul aljabar di awal kan tidak bisa langsung kita paksakan langsung lintas disiplin ilmu. Tapi kalau misalnya pertemuan keempat, kelima, ya bisa. Jadi ini poin C ini yang kita harus karena kita harus hati-hati karena tidak setiap pertemuan bisa kita bawa untuk antar lintas disiplin ilmu di situ. Jadi kita harus betul-betul kaji CP-nya, kita kaji materinya. Nah, kapan bisa kita integrasikan lintas ilmu atau yang tidak. Karena nanti kalau misalnya kita paksakan harus lintas di ilmu, berarti misalnya harus terkait dengan IPA, terkait dengan IPS, ya tidak setiap saat bisa. Terkait dengan bahasa, nggak susah juga. Beda kalau misalnya terkait dengan CP statistika, pengambilan data. Nah, ini sangat fleksibel karena siswa bisa kita ajak ke pasar atau ke toko atau ke warung. Nah, siswa eh, mendata nanti. Nah, ini bisa kita bisa kita kaitkan dengan antar mapel lintas divisi ilmu. Jadi misalnya terkait dengan bahasa, bagaimana bisa membuat laporan, kemudian terkait dengan IPS misalnya geografi. Nah, bagaimana eh, siswa bisa membaca peta misalnya dari sekolah mau ke pasar. Nah, itu. Tapi kalau misalnya masalah pemfaktoran, ya susah. Kalau lintas disiplin, kalau misalnya kita paksa harus lintas disiplin, ya memang harus 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 kita cermati kapan pembelajaran yang mungkin bisa kita lintaskan ilmunya atau mungkin yang tetap harus konsep dasar dulu. Nah, ini jadi harus harus hati-hati dan tidak bisa latah ya untuk yang poin 2C ini. Ini yang poin 2C ini. Apalagi kan kalau matematika semakin semakin tinggi semakin abstrak kan, semakin di SMA kan semakin abstrak juga apa juga harus hati-hati juga mungkin di pertemuan pertama misal terkait dengan apa materi
fungsi kuadrat, ya mungkin tidak bisa langsung segera kita paksakan lintas disiplin. Nah itu. Nah ini beberapa teori yang apa yang mendasari terkait dengan pembelajaran yang mendalam. Jadi yang penting adalah ada prinsipnya, yaitu berkesadaran, kemudian bermakna dan mengembirakan, mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian tadi pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, mungkin sebelum sebelum kita bahas contoh-contohnya, mungkin eh, ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan contohnya nih, khususnya tentang ini ya, si teori ya, teori dasar daripada pembelajaran mendalam ini. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin nunggu selesai aja Pak Wi mungkin. Oke, ye, ye. Jadi kita teruskan saja ya, biar apa eh, bisa langsung tahu contohnya. Pak, saya mulai dari yang SD dulu ya, dari yang SD dulu. Mana saya lupa ini. Eh, Penjumlahan bentuk aljabar. Oh, sebentar, sebentar. Contoh yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, saya share. Sudah kelihatan ya? Ya. Nah, eh, ini langsung aja saya ambil contoh yang pengurangan dasar yang meminjam dari angka nol. Jadi misalnya 300 dikurangi 127. Nah, nah di sini eh, apa tujuannya? Siswa dapat menggunakan media blockchain untuk merepresentasikan proses penggunaan bilangan. Kemudian siswa dapat menjelaskan proses meminjam apabila terdapat satu atau lebih angka nol. Nah ini. Kemudian siswa dapat menjelaskan proses penguraian dari satu ratusan kok bisa terurai menjadi 10 puluhan, dan satu puluhan dapat terurai menjadi 10 satuan secara tepat. Kemudian siswa juga dapat melihat masalah kontekstual yang melihat pengurangan. Nah, medianya ada blockchain ya dan beraktivitas. Jadi misalnya ini. Nah, ini adalah 300 kurangi 157. Tapi kalau bisa kita bayangkan, kalau misalnya langsung ke abstrak, langsung berusun ke bawah, minjamnya harus di paling ujung. Nah, ini kan masalah pengurangan yang paling kompleks ini. Mungkin bagi teman-teman guru SD kan bisa merasakan kan bagaimana memulai seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dengan media peraga akan sangat mudah sekali, dan inilah pembelajaran yang bermakna. Jadi setelah siswa itu tahu tujuannya, nah ini nanti tujuannya adalah harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini kan masih masih bahasa undang-undang, ini masih masih bahasa aturan ini. Nah, harus dikemas dengan kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini. Nah, kemudian kan siswa menggunakan media peraga yang fisik, misalnya media peraga yang fisik yang blockchain. Nah, karena ini untuk SD yang kelas bawah. Jadi jangan langsung ke yang virtual, tapi yang masih yang media peraga yang fisik. Media peraga yang fisik seperti ini ya. Nah, itu. Kemudian, nah, kan 300 mau diambil 157. Nah, ini. Kan kita punya 3 keping ratusan. Ya, 3 keping ratusan. Nah, kemudian satuan mau diambil berapa? Mau diambil 7. Ada barangnya enggak? Ternyata masih belum ada barangnya. Nah, sehingga harus pinjam, satuan harus pinjam ke puluhan. Di puluhan juga masih belum ada barangnya. Masih belum ada barangnya. Nah, sehingga puluhan harus pinjam ke ratusan. Nah, di ratusan sudah ada barangnya. Nah, sehingga saat ini satu keping ratusan berpindah ke nilai tempat yang puluhan. Nah, dia seperti ini nanti. Nah, seperti ini nanti. Jadi satu keping ratusan akan berpindah ke puluhan, dan setiap berpindah nilai tempat, dia harus berubah wujud sesuai dengan nama kolom nilai tempatnya. Nah, karena dia berpindah ke puluhan, ya dia harus berubah wujud menjadi batang puluhan. Nah, sehingga dia menjadi ini, menjadi 10 batang puluhan seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi, satuan mau diambil 7, ada barangnya enggak? Ternyata masih belum ada, harus pinjam ke eh,
puluhan. Nah ini, 1 puluhan berpindah ke satuan, ke kolom satuan. Nah setiap berpindah kolom nilai tempat, dia harus berubah wujud menjadi 10 buah satuan. 10 buah satuan. Nah sekarang seperti ini, dia sudah siap untuk dioperasikan, sudah siap untuk dikurangkan. Nah ini akan sangat bermakna sekali. Jadi eh, bisa kita bayangkan kalau langsung ke abstrak, 300 dikurangi 157, 0 kurangi 7, pinjam sebelahnya. Siswa masih agak susah membayangkan, apalagi siswa SD kelas bawah. Tapi kalau dengan media bermakna ya, nah dia siswa akan lebih mudah memahaminya. Nah ini, nah kemudian satuan mau diambil 7, sudah ada barangnya. Nah, tinggal gini aja, tinggal kita coret saja, tinggal kita coret, kita ambil 7. Nah bisa sehingga yang satuan terisa 3 setelah kita ambil 7. Nah kemudian yang puluhan kan tadi ada 9 karena satu sudah dipindah ke satuan kan, sudah meminjamkan ke satuan sehingga tinggal 9 yang puluhan. Nah, diambil 5 sudah ada barangnya, tinggal kita terus saja sehingga terisa 4. Ada 4 ini. Nah, 4. Nah, berarti kan sudah 4 dan 3. Ini yang puluhan 4, yang satuan 3. Nah, kemudian yang ratusan kan tinggal 2 karena satu ratusan sudah berpindah ke yang puluhan tadi. Nah, yang ratusan diambil 1. Nah, coret 1 aja. Nah, terisa 1. Nah, berarti hasilnya adalah 143. Nah, 143. Nah, ini bagaimana siswa lancar dan terampil menggunakan media peraga. Bisa juga menggunakan yang ini, yang stick es krim atau yang tusuk sate atau yang apa? Yang sedotan bisa juga. Itu. Nah, ini. Nah, kemudian setelah siswa berlatih menggunakan media peraga, harus langsung segera dibawa ke abstraknya. Nah, ini langsung bawa ke abstraknya. Ya, kan 300 dikurangi 147, 0 kurangi 7. Nah, urekan 1 ratusan menjadi 10 puluhan. Nah, kan tadi kan tidak ada barang di sini. Nah, kemudian dia ke sini. 1 ratusan pindah ke sini. Menjadi 10 ini, 10 puluhan. Nah, kemudian kita ulangi lagi skenario-nya, ceritanya. Satuan diambil 7, belum ada barangnya. Belum ada barangnya. Nah, sehingga harus pinjam ke sini. Nah, sehingga 1 puluhan berpindah ke kolom satuan, dia akan menjadi 10 satuan. 10 satuan. Ini sebenarnya hanya menggambarkan apa yang tadi diperagakan menggunakan media peraga. Ini sebenarnya lebih tepat kalau didampingkan, dijejerkan. Cuma karena masalah tempat sehingga saya agak susah untuk membuat yang berdampingan. Tapi kalau yang dibuka sebenarnya dia berdampingan. Jadi yang di bagian kiri itu yang terkait dengan media peraga, yang bagian dia yang abstraknya seperti ini. Nah ini, jadi ini sudah abstrak. Jadi eh, dengan siswa mengamati aktivitas yang di media peraga tadi, dia akan bisa paham mengapa seperti ini langkah-langkahnya. Nah ini sangat sangat bermakna, sangat bermakna. Nah nanti siswa menggunakan media peraga nanti bisa asik. Nah dia akan ini joyful, akan mengembirakan nanti. Nah, ini contoh bagaimana pembelajaran yang mendalam ini, yang apa, yang berkesadaran, siswa tahu tujuannya, dan yang bermakna eh, dan yang mengembirakan. Ini bermakna karena menggunakan media peraga yang jelas. Contoh yang SD. Nah ini, jadi nanti hasilnya ada 143. Nah ini bisa kita bayangkan kalau tanpa media peraga susah sekali, abstrak sekali, abstrak sekali. Apalagi ini mas sengaja saya ambil contoh masalah pengurangan yang paling menantang. Masalah pengurangan yang paling menantang di jenjang SD. Mungkin Pak Eri karena mungkin mengajar di SMA mungkin jarang perasaan Pak Eri ya. Di SMA 3 langsung jadi sudah tinggal terima aja kan. Tapi kalau yang guru SD kan bisa merasakan ini betul-betul susah ini apa namanya mengajarkannya. Karena apa? Langsung ke abstrak, tidak pakai media. Nah, kemudian tadi terkait dengan eh, mindful, berkesadaran. Nah, ini kan kita masih pakai yang bilangan 3 angka, yang 3 digit. Nah, sekarang kalau misalnya kita eh, apa naik jenjang misalnya di kelas 4 atau kelas 3 sampai yang ribuan, sampai yang ribuan. Tadi kan kita menggunakan Blockdin ya, pakai Blockdin, ini yang ratusan, yang puluhan.
Nah, kalau misalnya kalau sampai ribuan, nah ribuan eh, misalnya 8.000 8.000 dikurangi eh, 1.245. Nah, sekarang bagaimana memodelkan yang media yang ribuan, yang ribuan. Nah, kita nggak punya barangnya. Nah, disinilah siswa bisa langsung sadar bahwa oh, ternyata tidak mungkin siswa itu menggunakan media peraga yang blocked in lagi kalau untuk sudah sampai ke yang bilangan yang ribuan. Nah, sehingga dia harus segera berpindah ke nah ini media peraga yang ini. Nah, ini media peraga namanya adalah number disk. Number disk. Number disk itu hampir sama dengan blocked in. Nah, ini yang satu ya, ini yang satu. Kemudian ini yang 10. Kelihatan nggak? Mana? Ah, ini kita yang 10. Kemudian yang 100. Berapa yang 100? Ini yang 100. Nah, ini yang 100. Nah, kemudian yang 1000. 1000 mana? 1000. Nah, ini. Nah, ini yang 1000. Nah, ini 1000. Nah, sehingga dengan kayak gini, untuk yang ribuan udah nggak ada masalah lagi. Karena kita bisa mengambil ini banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai blockchain, nah kubus ribuan itu paling hanya satu untuk satu set Glockden itu. Ya kita tidak bisa memperkirakan untuk yang misalnya 3.000 sekian dikurangi 2.000 sekian. Nah sehingga kita harus berpindah media. Nah sehingga bagaimana fleksibilitas siswa untuk berpindah media adalah ini adalah siswa sadar akan belajar bahwa dia sampai ribuan ya sehingga dia akan segera berpindah ke media yang lebih 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 pas di situ. Nah itu. Nah itu ya. Jadi itu untuk satu masalah pengurangan mungkin siswa harus bisa menggunakan media yang tepat di situ. Tapi mungkin untuk anak-anak yang sudah cepat, nah dia udah nggak perlu pakai media lagi, dia bisa langsung ke abstraknya. Tapi untuk anak-anak yang mungkin rata-rata masih agak lambat atau agak perlu bimbingan, ya dia harus memperbanyak pakai pakai media. Nah, nah, ini yang harus sering dilakukan di kelas menggunakan media peraga yang relevan, baik media fisik maupun yang media virtual, sehingga siswa nanti akan paham eh, atau mungkin akan punya pengalaman belajar ya tadi yang memahami. Nah ini, nah ini terakhir untuk yang bagaimana mengurangkan ya. Nanti yang penjumlahan juga sama, itu perkalian juga hampir sama. Nah kemudian kita coba masuk yang eh, ke yang pecahan. Pecahan itu mana? Pecahan, pecahan. Mana? Mana sih? Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ada tujuannya. Jadi, siswa dapat menjelaskan makna bilangan cacah dengan pecahan menggunakan visual. Siswa dapat menyebutkan hasil operasi satu bagi setengah, satu bagi sepertiga, satu bagi seperempat, dan seterusnya melalui ukur konkret dan seterusnya. Nah, siswa tahu tujuannya. Mungkin selama ini kan kita satu bagi setengah. Ya, yang setengah dibalik, terus dikalikan gitu kan. Invert and multiply kalau istilahnya dibalik dan dikalikan. Tapi mengapa harus dibalik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan kita. Kok bisa sama dengan 1 kali 2/1? Kok bisa 1 kali 3/1? Kok bisa 1 kali 4/1? Nanti kalau yang setengah bagi seperempat kok bisa menjadi setengah dikalikan 4/1? Nah, ini menjadi masalah kita. Nah, karena mungkin selama ini kita langsung ke abstrak ke mekanistik. Nah, sehingga eh, apa siswa kehilangan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, nah ini dulu sudah sempat saya peragakan di acara bidik ilmu itu waktu tahun 2023. Nah, saya ini karena ini untuk kelas 6 kalau yang ini ya untuk kelas 6 sehingga siswa sudah diasumsikan sudah belajar konsep volume. Sudah punya belajar konsep volume. Nah, saya coba peragakan pakai ini. Nah, ini saya pakai gelas ukur. Ini gelas ukur yang
ukurannya 1 liter. Ada garis-garisnya di sini, ada 1 liter ini. Nah, kemudian diisi air ya, diisi air. Nah, diisi air. Nah, akan kita tuangkan ke gelas ukur yang lebih kecil, yang lebih kecil ini berukuran 0,5 liter, 500 mili. Nah, nah, berapa banyak gelas ukuran 500 mili yang perlu kita gunakan untuk menampung air dari gelas ukur yang 1 liter tadi. Nah, ini proses konkret dari pembagian pecahan. Jadi ini yang 1 liter kan kita isi dengan air penuh kan, kita isi dengan air 1 liter penuh, kemudian kita tuangkan ke satu yang 0,5 liter ini, satu ini, terus nanti kan masih ada sisa di sini, masih ada sisa yang di 1 liter, kan kita sudah menuangkan ke satu gelas kan, yang 0,5 liter. Nah kemudian kita tuangkan lagi ke satu gelas lagi. Nah ternyata kita memerlukan 2 gelas ukur yang berukuran 0,5 liter. Nah ini berarti kita tuliskan dulu 1/2 adalah 2. Tapi belum kita simpulkan. Nah kemudian berikutnya cuma kalau pakai gelas ukur saya masih belum punya untuk yang 1/3. Saya pakai yang 1/4 aja. Nah ini 1/4 sama. Jadi yang 1 liter ini kita isi air penuh, kemudian akan kita tuangkan ke gelas ukur yang eh, berisi apa ini 1/4 liter, 250 mililiter. Nah, eh, berapa gelas ukur yang kecil ini yang diperlukan untuk menampung air dari gelas ukur yang 1 liter. Nah, kita tuangkan pertama ke satu gelas yang 1/4 liter ini satu ya. Terus masih ada sisa di sini. Kita ambil lagi satu gelas kosong yang 1/4 liter. Kita tuangkan lagi. Nah, masih ada sisa di sini. Kita ambil lagi yang 1/4 liter. Kita tuangkan lagi. Masih ada sisa di sini. Nah, gelas keempat kita tuangkan lagi ke sini. Nah, dia udah habis ini nanti dia akan memerlukan 4 gelas ukuran 1/4 liter. Nah, berarti 1/10 adalah 4 nanti. 1/10 adalah 4. Nah, kemudian setelah itu baru eh, kita simpulkan. Kalau yang di lembar admin ini saya pakai fraction bar. Tapi nanti aja kita ini dulu. Nah, ini. Nah, kemudian tadi kan 1/2. Kan kita menggunakan 2 gelas ukuran 0,5 liter. Ini kita menggunakan 4 gelas ukuran 1/4 liter. Saya menggunakan 5 gelas ukuran 200 mililiter. Nah, berarti 1/9 ada 5. Kemudian siswa sudah belajar perkalian pecahan di kelas sebelumnya. Nah, kemudian kita buat semacam lembar kerja seperti ini. 1 kali 21. 1 kali 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita minta untuk mengamati hasil di kolom kiri dan di kolom kanan, hasilnya apa? Oh sama, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Hasil dan operasinya, bagi setengah kali 2/1, bagi 1/3 kali 3/1, bagi 1/4 kali 5/1, bagi 1/5 kali 5/1. Nah ternyata eh, hasilnya sama, sehingga siswa bisa menyimpulkan di kelas 6, oh kalau dibagi dengan pecahan, sama aja mengalihkan kebalikan dari pecahannya. Nah, di situ. Nah, ini betul-betul bermakna sehingga siswa tahu eh, alurnya. Mengapa kok kalau membagi dengan pecahan kok sama aja dengan mengalihkan dengan kebalikan dari pecahannya, mengalihkan dengan kebalikan dari pembaginya. Nah, ini ya nanti setelah dari ini siswa bisa lebih cepat nanti setengah bagi 1/4, ya setengah kali 4/1 nanti di situ. Setengah dibagi 1/8, ya setengah kali 8/1. Nah, di situ. Nah, ini mungkin apa? Misteri selama bertahun-tahun terpecahkan sedangkan membagi dengan pecahan mengapa harus dibalik dan dikalikan. Nah ini. Nah sama juga tadi saya menggunakan yang di sini menggunakan yang fraction bar ya. Jadi ini saya menggunakan satu keping utuh yang bernilai 1. Nah saya memerlukan 2 buah keping setengah untuk menutup keping 1 ini. Berarti 1/2 kan 2. Saya memerlukan 2 buah keping setengah untuk menutup keping 1 ini.
Nah, kemudian 1/3. Saya memerlukan 3 buah keping sepertigaan untuk tepat menutup 1 keping 1 ini. Nah, ini. Berarti 1/3 adalah 3. 1/4. Nah, saya memerlukan 4 buah keping seperempatan untuk tepat menutup 1 buah keping 1 ini. Nah, sehingga 1/4 adalah 4. Nah, 1/5 sama juga memerlukan 5 buah keping seperlimaan untuk menutup keping 1. Sehingga 1/5 adalah 5. Nah, sama juga nanti kita kembali ke tabel ini. Nah, sehingga bisa mengamati kolom kiri dan kolom kanan. Hasilnya dan operasinya. Hasilnya sama. Operasinya bagi setengah kali 2/1. Oh, bagi setengah kali 2/1. Bisa menimbulkan, oh ternyata eh, dibagi dengan pecahan akan sama dengan mengalikan kebalikan dari pecahannya. Nah, ini betul-betul bermakna. Ya, sehingga nanti siswa bisa langsung terus terampil nanti. Karena kalau kalau kita langsung ke sini, nah siswa masih masih belum 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 apa? Belum mengonstruksi pengetahuannya, masih belum mengonstruksi. Jadi mungkin masih hanya mekanistik, sehingga mungkin masih masih hafalan. Tidak setiap siswa bisa langsung lancar ke sini. Tapi kalau dengan peragaan atau mungkin dengan media, nah akan bermakna. Nah, ini contoh eh, pembelajaran bermakna di jenjang SD ya, yang jelas mutlak menggunakan media fisik. Bisa juga dengan media virtual untuk yang SD kelas atas. Nah, ini. Nah, ini yang SD. Kemudian coba kita tengok yang jenjang SMP ya. SMP yang mana ya? Oh, ini. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana. Bentuk aljabar saja. Tapi saya pakai spreadsheet. Spreadsheet. Sudah pernahkah Bapak Ibu di kelas masing-masing menggunakan seperti ini untuk menjelaskan tentang bentuk aljabar? Nah, jadi kan pakai Excel atau mungkin spreadsheet yang lain. Nah, kita buat tabel seperti ini. Kita buat yang kolom A adalah yang N. Ini N 1 sampai 10 atau sampai 20. Nanti bisa kita teruskan. Yang kolom B itu adalah 2N. Kolom C adalah 2 tambah N. Kolom D adalah N tambah N. Kolom E adalah N kali N. Kolom F adalah N kuadrat. Kolom G adalah 2N kuadrat. Kolom H adalah 2N dikuadratkan. Nah, kemudian ini kan pakai Excel ya, pakai Excel. Kemudian siswa menggunakan rumus nanti, di rumus nanti, kemudian akan langsung otomatis nanti. Oh, kalau N-nya 1, kalau 2N ya berarti ya 2 di sini. Kalau 2 tambah N ya 2 tambah 1, 3. Kalau N tambah N ya 1 tambah 1, 2. Kalau N kali N ya 1 kali 1, 1. Kalau N kuadrat ya 1 kuadrat, 1. 2 kalikan N kuadrat, ya 2 kali 1 kuadrat, 2 kali 1, 2. 2N dikuadratkan, 2 kali 1, 2 dikuadratkan 4. Nah, sehingga siswa betul-betul punya pengalaman belajar yang jelas ini terkait dengan bentuk aljabar berbantuan TIK di sini. Ini kan untuk yang SMP, berbantuan TIK. Nah, ini. Nah, kemudian dia mengisikan nanti. Ini kan pertama kan dituliskan oleh guru ini untuk yang 3 baris pertama ini. Nah, kemudian dia akan mengisikan sampai yang baris ke-20 sampai nilainya 20 nanti akan langsung muncul, sehingga nanti siswa bisa bisa mengamati perilaku per kolom ini. Bisa mengamati perilaku per kolom sehingga nanti akan bisa menjawab seperti ini. Nah, ini. Nah, misalnya bentuk ada 1 dan 2 ini. Apakah 1 dan 2 ekuivalen? 2N, 2 tambah N sama atau beda? Nah, dia mengamati dari tabel akan jelas sekali. Oh, ini sama. Oh, ini beda. Misalnya 2 tambah N dan N tambah N. Apakah ekuivalen atau sama atau senilai? Oh, sama. Oh, beda. Langsung melihat dari tabel di Excel atau di spreadsheet yang lain. Ini bisa kita bayangkan kalau kita hanya abstrak langsung ke manual mengisikan, belum tentu akan lancar. Tapi kalau dengan bantuan TIK, bantuan teknologi, nah akan jelas nanti. Siswa bisa langsung mengamati dari tabelnya di Excel itu. Nah, ini misalnya ini. Amati kolom B dan F pada tabel pertama. Pada bentuk aljabar 2N dan N kuadrat, prediksikan jika ini N berubah dari bilangan negatif ke bilangan positif. Bagaimana situasinya, perilakunya kalau nilai N berubah dari negatif ke positif. Nah, siswa akan mengamati nanti. Nah, ini betul-betul bermakna nanti.
bermakna. Bandingkan nilai pada kolom G dan H pada tabel pertama. Apakah 2N kuadrat sama dengan 2N dikuadratkan? G dan H. Kan ini. Nah, G dan H. Nah, apakah 2N kuadrat akan ekuivalen dengan 2N dikuadratkan? Nah, jelas langsung berbeda. Nah, siswa mengamati. Ada tahapan mengamati. Dan nanti bisa menyimpulkan langsung dari bukti di tabelnya ini. Nah, ini. Nah, ini diharapkan akan semakin membuat siswa itu paham lah yang terkait dengan operasi bentuk aljabar yang paling dasar di situ. Nah, kalau ini memang berbantuan TIK karena di SMP kelas 7, kelas 7. Nah, ini untuk bentuk aljabar yang kuadrat dan yang eh, masih masih bilangan asli. Nah, yang berikutnya juga bisa kita kembangkan untuk yang pecahan. Ya, sama saja. Tinggal kita otak-atik aja nanti. Nah, ini yang N per 2, setengah N tambah 1, N tambah 1 per 2, setengah kali N tambah 1, N tambah 1 per 3, setengah per 3 kali N tambah 1. Nah, sehingga nanti bisa tahu perbedaan simbol N per 2 dan setengah kali N. Nah, kan dia sama saja ini. Cuma kan berbeda gaya penulisannya. Jika yang ini N tambah 1 per 2 dan setengah kali N tambah 1 kan sebenarnya kan sama saja ini. Hanya agak berbeda gaya penulisannya juga sama yang ini. Nah, ini. Jadi siswa mengamati tabel ini dia akan bisa membedakan dan juga mencari kesamaannya. Mana yang sama, mana yang berbeda. Nah, ini. Ini saya termati di buku-buku kita masih jarang atau malah hampir bisa dikatakan tidak pernah ya melakukan yang bentuk aljabar yang menggunakan spreadsheet seperti ini. Tapi nanti bisa silakan dicoba untuk berarti untuk yang SMP kelas 7 nanti ya, atau mungkin yang SMP atau SMA yang lain yang siapa tahu mungkin masih banyak yang miss. Nah, ini bisa dicoba nanti menggunakan spreadsheet ini. Nah, nanti siswa mengamati ini. Nah, ini apakah ekivalen bentuk 1 dan bentuk 2. Nah, membandingkan. Nah, ini contoh untuk yang di SMP kelas 7 yang menggunakan TIK ini saya menggunakan Excel atau spreadsheet. Kemudian coba saya buka lagi yang berikutnya. Mana ya? Oh, ini. Nah, nah ini saya sekarang agak lupa ini masih di SMP atau sudah pindah ke SMA ya? Yang soal garis lurus ini. Ya, itu tadi. Jadinya ini masih di SMP atau sudah pindah ke SMA ini? Nah, ini bisa kita lihat nanti ya terkait dengan capaian pembelajarannya. Nah, ini sama juga dengan yang tadi, ini berbantuan TIK, ini menggunakan Desma atau GeoGebra. Nah, siswa akan mengeksplorasi terkait dengan pengertian gradien. Nah, Nah, kalau di awal, jadi di pembelajaran yang paling awal masuk ke garis lurus, siswa harus bisa menggambarkan grafik fungsi ini menggunakan eh, kertas grafik dulu dan manual dulu. Tapi kalau untuk eksplorasi ini memang wajib menggunakan TIK karena kalau tidak pakai TIK ya bisa menggambarkan 8 grafik ini ya lama sekali nanti. Tapi kalau menggunakan TIK kan bisa lebih cepat nanti. Tapi yang kita tuju adalah bukan gambar grafik, tapi adalah bagaimana siswa bisa mengamati hasil gambar grafiknya. Sehingga TIK jelas sebagai alat bantu. Tapi kalau misalnya buatlah gambar grafik Y sama 5 tambah 3, selesai. Nah, nanti siswa lah pakai Desmos, pakai GeoGebra langsung saja. Akan kurang bermakna. Tapi kalau misalnya setelah membuat gambar grafik 8 grafik ini, buat next, apa yang bisa dilakukan setelah itu. Nah, pertama ada membandingkan sketsa grafik yang dia dibuat. Jadi, siswa menuliskan sebanyak mungkin kesamaan dari seluruh sketsa grafik ini dan juga perbedaannya dari dua kolom ini. Jadi, tuliskan sebanyak mungkin kesamaan dan perbedaannya. Nah, mengamati dari eh, Desmos dan GeoGebra dalam bidang grafik yang sama. Kemudian, yang nomor 3 nih, bagaimana arah kemudian grafik tersebut?
Nah, semua pasti miring ke kanan, miring miring ke kanan, miring ke kanan. Nah, kemudian grafik mana yang punya keberadaan yang paling landai, grafik mana yang paling paling curam, dari mana mengetahuinya? Nah, nanti kan bisa dicermati nanti dari gambar grafik yang bisa dibuat dan dibandingkan dengan eh, persamaannya dengan rumus fungsinya ini. Nah, ini. Kemudian eh, yang nomor 5, tanpa menggunakan grafik dari garis dengan persamaan ini, tentukan apakah grafik tersebut punya keberadaan yang lebih landai atau lebih curam dari grafik yang Anda pilih pada bagian A4. Nah, mengapa? Nah, pertanyaan mengapa ini yang paling penting karena eh, siswa tidak hanya sekedar ya atau tidak, tapi itu juga harus bisa menyampaikan alasannya. Mengapa kok lebih landai? Apa alasannya? Mengapa kok lebih curam? Apa alasannya? Nah, ini. Kemudian, nah ini mulai bereksplorasi di sini ya. Kita tambah C ya. Nah, M-nya kita gerak ini menggunakan slider. Menggunakan slider, eh, M-nya kita gerakkan dari nilai sekian sampai sekian dengan nilai C konstan. Nah, kemudian eh, siswa mengamati grafik yang terbentuk dan menyimpulkan. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan TIK eh, untuk formula yang mendalam. Ya, siswa betul-betul tahu makna gradien yang positif. Nah, kemudian juga gradien yang negatif ini misalnya. Hampir sama juga nanti. Jadi diberikan ini nanti bisa mengamati nanti. Dia akan terbuka akan miring ke kiri semua. Nah, ini. Tuliskan semua kesamaan dan mungkin perbedaan. Nah, sama pertanyaannya, tinggal nanti kita sesuaikan untuk yang nomor 5 ini. Nah, ini juga sama. Garis jajar nanti dipotong dengan sumbu Y. Dan nanti yang garis yang berpotongan tegak lurus kalau nggak salah ini. Oh enggak, hanya ini aja. Ya, ya nanti bisa silahkan diunduh di tautan tadi. Kemudian bisa dicoba-coba nanti sebelum mencobakan di kelas masing-masing ya. Ini yang untuk persamaan garis lurus. Yang contoh terakhir yang eh, terkait dengan ini. Nah ini. Jadi eksplorasi perubahan nilai ABC pada grafik fungsi kuadrat. Mungkin selama ini kan anak-anak kalau nilai A-nya itu positif, grafik akan terbuka ke atas. Kalau nilai A-nya negatif, terbuka ke bawah. Tapi iya kok, siswa kan belum yakin. Nah ini betul-betul akan mencoba siswa. Kalau nilai C-nya itu nanti membesar, nanti grafik akan bergeser ke atas. Kalau nilai C-nya mengecil, grafik akan bergeser ke bawah. Nah, siswa akan mencoba betul-betul mempraktikkan dengan berbantuan teknologi. Nah, kalau yang tujuan yang nomor 2 ini kalau tanpa teknologi susah sekali karena perilaku pergeserannya itu agak lain. Kalau yang nilai A aja mungkin tinggal membuka atas bawah dan mengembang menguncupnya grafik fungsi ya. Kalau yang nilai C kan naik turunnya grafik fungsi. Tapi kalau yang nilai B susah sekali. Nanti bisa dicoba nanti. Bisa coba menggunakan Desmos atau GeoGebra slider nilai B. Nanti terus kita geser bagaimana perilaku perilaku grafiknya nanti. Nah ini. Nah ini. Nah, ini jadi eh, ini saya eh, buat kalimat yang sangat detail ya sampai ke slidernya nanti bisa bagian misalnya yang ini. Jadi dimulai dari yang grafik yang parent dulu ya, yang fungsi induk, yang fungsi kuadrat, yang x kuadrat ini sebagai yang dasarnya. Nah kemudian satu baru dibuat yang umum, yang x kuadrat A sebagai slider. Nah nanti slider dibuat pada interval 310 sampai 10 itu kemudian stepnya adalah 0,1. Nah itu nah, biar nanti bisa lebih apa bisa lebih eh, jelas nanti ya. Kemudian gerakan slider A untuk nilai A lebih dari 1. Nah bandingkan bentuk grafik fungsi yang terjadi dengan grafik fungsi induk. Jadi kalau misalnya eh, 2x kuadrat, 3x kuadrat, 5x kuadrat, bagaimana dibandingkan dengan grafik fungsi induk? Jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Nah ini juga sama kalau misalnya yang nilai A-nya yang negatif. Nah, kemudian jika misalnya ini yang nomor 9, jika A-nya sama dengan 0. Nah, siswa akan tahu ternyata kalau A-nya sama dengan 0, itu dia akan berubah fungsi linear.
akan jelas sekali, bukan berubah hafalan, tapi betul-betul siswa akan bisa menunjukkan, oh kalau hanya nol, eh, koefisien suku kuadratnya kan nol nanti. Nah, sehingga dia menjadi grafik fungsi linear. Akan jelas sekali menggunakan Desmos atau GeoGebra dengan TIK. Nah, ini. Nah, sehingga dengan 10 aktivitas poin di ini, siswa akan betul-betul paham, oh bagaimana pengaruh perubahan perilaku nilai A pada grafik fungsi kuadrat. Tidak cuma hafalan saja atau tidak cuma mekanistik, tapi betul-betul bisa menunjukkan. Nah, kemudian untuk yang C juga hampir sama, hampir sama, hampir sama. Nah, dia akan tahu nanti bagaimana kalau C-nya itu bergeser ke atas, kalau C-nya membesar dia bergeser ke atas, C-nya mengecil dia bergeser ke bawah. Nah, itu. Nah, coba sekarang akan saya tunjukkan kalau yang nilai B yang berubah. Ini saya harus pakai Desmos dulu nih biar eh, bisa menunjukkan ini. Desmos. Desmos mana Desmos? Ya, saya share, saya ketikkan aja. Y sama dengan AX kuadrat. Mana sih? Oh, AX kuadrat tambah BX tambah C. Saya sliderkan yang B saja. Nah, ini atau langsung gini aja. Atau semua aja lah. Nah, ini. Nah, cuma akan saya geserkan yang B, yang saya terb. Nah, kalau yang A kan gini sih. Nah, ini kan. Nah, siswa kan langsung mengamati. Nah, kalau A-nya 0, nah dia linear. Nah, ini. Nah, ini. Kalau C-nya kan naik, naik turun. Nah, C yang besar dia naik, nilai C mengecil dia turun. Nah, nah sekarang kalau yang B bergeser dia agak lain. Nah, kita coba ya, kita coba ini saya dari satu saja. Ini juga satu. Nah, sekarang kalau B-nya membesar, coba kita perhatikan dulu. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, dia beda sekali perilaku perubahannya. Nah, ini kalau tanpa TIK kita agak susah untuk membayangkannya pergeserannya ini. Kalau yang perubahan nilai B ini. Sekarang kalau misalnya A-nya yang negatif, misalnya negatif 1. Nah, B-nya mengecil kayak gini. Nah, ini. Nah, nah kayak gini. Nah, nah ini akan betul-betul bermakna karena menggunakan TIK dan siswa jadi jelas akan tahu nanti bagaimana pengaruh perubahan koefisiennya nanti. Nah, ini. Nah, ini ya, jadi eh, bagaimana nanti menggunakan TIK untuk yang seminar SMA, siswa bisa eh, punya pengalaman yang bermakna terkait dengan eh, apa yang akan sedang dipelajari. Kalau yang di SD mungkin lebih ke media fisik, atau mungkin nanti di SD kelas atas bisa juga menggunakan Maticon juga yang polipad ya bisa juga nanti saya tunjukkan sedikit nanti terkait dengan yang polipad. Polipad ini. Nah, ini ya. Misalnya sudah kelihatan ya ini ya. Kelihatan. Sebentar. Oh, ini. Nah, ini. Misalnya ini 4, 5, 6. Saya akan mencoba membuat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Misalnya.
kubus punya enam muka, punya enam muka, punya enam muka. Nah, saya belum tahu lagi ini betul-betul bentuk jaringan atau bukan, saya belum tahu. Akan kita coba. Ini saya blok ini, saya blok. Kemudian ini di sini ada fault net. Nah, dia nah betul-betul membentuk jaring-jaring. Beda kok misalnya yang ini. Misalnya yang ini. Nah, ini sama-sama enam muka, tapi saya belum tahu apakah dia bentuk jaringan atau enggak. Kita blok dulu, kita blok dulu. Fault net. Oh, nggak bisa dia. Nah, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Nah, nah dia nanti nanti dengan ini siswa bisa diberi tantangan. Ada berapa banyak model jaring-jaring kubus yang dapat dibuat? Nah, nanti ada 11 jawabannya. Tapi kalau siswa mencoba-coba pakai kertas karton kan kelamaan. Nah, dia bisa bisa mencoba dulu dengan bantuan teknologi. Nanti dia mencoba membuat dengan kertas karton nanti. Ini jadi ini bisa lebih mengefisien waktu biar lebih efektif efisien waktunya. Dicoba dulu apakah terbentuk jaring-jaring atau tidak. Ini misalnya ini eh, terkait dengan yang apa namanya eh, bidang 12 peraturan. Nah, dengan 12 peraturan, nah, ini saya blok dulu. Ini saya geser. Eh, Begini aja. Geser. Saya copy ini. Saya putar dikit. Eh, ya di sini. Oh, nggak mau. Nggak mau. Nah, ini. Nah, ini saya blok ini. Saya fold net. Nah, untuk ini. Untuk ini. Nah, ini sebelum siswa membuat pakai kertas kan akan terbantu kalau menggunakan aplikasi di situ. Ini namanya adalah dodecahedron, bidang 12 beraturan. Kita waktu di Korea mungkin pernah udah ada nih, macam yang pakai kertas itu. Nah, ini. Iya, Prof. Nah, ini. Jadi ini juga bisa unfold. Nah, unfold. Ini juga bisa unfold nih. Nah, nah ini. Fold dan unfold. Nah, nah, ini. Dan semua jaring-jaring yang lain bisa bisa kita buat juga. Kecuali jaring-jaring eh, saya masih belum kayak masih masih belum dirancang ya oleh developernya terkait yang jaring-jaring tabung, jaring-jaring apa kerucut masih belum dirancang karena eh, terkait dengan yang lingkaran masih belum dirancang oleh developernya Maticon ini. Nah, nah ini ya jadi ini dengan TIK nanti siswa betul-betul punya pengalaman belajar yang bermakna nanti. Tidak cuma mengerjakan soal tapi juga betul-betul bisa eksplorasi, bisa macam-macam. Mungkin itu dulu saja Pak Eri, Acan, terkait dengan ini nanti kita bisa diskusi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiworo nih ya yang sudah banyak sekali tadi informasi yang disampaikan ini. Respon kawan-kawan juga luar biasa nih Pak Wiworo ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Wi, kita langsung aja. Pertanyaan pertama nih dari Ibu Nopi. Bapak, terima kasih atas penyampaian materi hari ini, sangat menarik. Izin bertanya, mohon dijelaskan kembali maksud dari pembelajaran berkesadaran. Contoh konkretnya dalam pembelajaran matematika itu seperti apa gitu Pak Wi. Oke, yang mindful ya, yang bersadaran itu kan sebelum siswa mulai pembelajaran. Ya, yang paling gampang adalah ini, eh, siswa tahu tujuannya dulu. Dia mau belajar apa hari ini. Itu yang harus disampaikan oleh guru. Jadi siswa tahu tujuan belajarnya, kemudian apakah pakai media atau enggak, kemudian dia bisa fokus juga ya, bisa fokus, bisa bisa konsentrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana siswa tahu tujuannya. Nah itu.
Itu yang paling penting. Gitu. Yang lain sebatas tambahan aja nanti. Mungkin itu Pak Eri. Oke, baik. Mungkin biar lebih interaktif ya, biar puas mungkin bisa langsung aja ditanyakan. Dan ini yang kedua, Ibu Salsa nih. Ibu Salsa, silakan Ibu Salsa ditanyakan langsung kepada Pak Wiworo. Ibu Salsa. Bu Chan bisa diaktifkan mungkin mikrofonnya. Silakan Ibu Salsa. Harus saya ngecas dulu. Oh, monggo, monggo. Bisa, bisa. Oke, silakan Ibu Salsa. Udah malah nggak kedengeran. Oke, baik, saya bacakan saja ya. Ini pertanyaan Ibu Salsa nih ya, Pak Wiworo. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya bagaimana integrasi pendekatan deep learning ini mampu membantu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, khususnya pada berpikir kritis siswa ya, khususnya pada mata pelajaran matematika di SMP ini Pak Wiworo. Ya, ya. Eh, Tetap kita harus mulai dari ini ya. Eh, Mode aktivitas kalau misalnya aktivitas kita memang berpikir kritis, nah, nanti siswa akan terkembangkan. Tadi misalnya tadi yang terkait dengan soal jawaban tadi. Nah, itu kan eh, mengajak siswa untuk berpikir misalnya bentuk 2n kuadrat dan 2n dikuadratkan. Sama atau beda? Nah, siswa kan mengamati dari tabel tadi. Nah, kan terus oh dia eh, menyebutkan bahwa dia berbeda itu. Nah, kan kembali ke aktivitas yang kita buat, tetap kembali ke aktivitas kita yang kita buat nanti yang bisa kita eh, arahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa nanti. Jadi eh, istilahnya untuk sebatas PM aja juga masih belum belum mengembangkan berpikir, tapi kembali ke aktivitas kita di situ. Mungkin gitu Pak Eri. Oke. Baik Pak Wiworo, ini banyak sekali ya respon dari kawan-kawan yang bertanya. Oke, mungkin bisa langsung ditanyakan Ibu Sorta Kori Ivana Panjaitan pada Pak Wiworonya, mungkin silakan Ibu Panjaitan. Sepertinya malah ini ya, nggak bisa tersambung ya. Baik, saya bacakan saja. Selamat siang Pak Wiworo, saya Sorta Panjaitan dari Simalungun di Sumatera Utara nih ya. Pada pembelajaran mendalam, apakah selalu terdapat olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga? Bagaimana contoh RPP yang di dalamnya terdapat keempat olah tersebut, terutama untuk olahraga. Terkait siswa yang senang belajar, siswa yang mulai dewasa, agak sulit nih untuk diajak bergerak atau bermain guna memadukan olahraga. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, terus aku kalau untuk yang ini kemarin dari info teman-teman yang ikut pelatihan nasional juga masih membahas yang lah ini. Jadi apa namanya masih ada diskusi terus yang mendalam sih. Jadi masih belum menentukan kata sepakat apakah harus muncul semua atau bisa lebih dari atau hanya bisa salah satu atau salah dua. Tapi kalau kita cermati ya mungkin ya kembali ke masing-masing mapel kita. Kalau misalnya di mapel matematika mungkin ya olahraganya mungkin ya sebatas apa misalnya pakai apa membuat grafik pakai penggaris dan pensil ya mungkin hanya gerak tangan saja, tidak mungkin dia langsung serve pakai bola voli atau kan gitu. Jadi ini juga masih masih belum clear juga dari teman dari terkait dengan olah-olah ini, tapi mestinya kalau logisnya ya mungkin tidak harus kita paksakan harus ada semua di situ. Lagi-lagi kembali ke ciri masing-masing mapel ya.
di situ. Mungkin kalau yang IPA mungkin yang terkait dengan misalnya dengan ekosistem kan dia kan alam ya, berarti kan dia bisa sambil jalan-jalan kan bisa bisa olahraga itu. Tapi kalau misalnya untuk yang lain mungkin ya kita kembali ke masing-masing mapel kita. Mungkin itu dulu yang olah-olah nih, Pak. Karena Iya. saya juga masih belum belum jelas ini, belum saya kata sepakat kemarin dari teman yang ikut pelatihan narsum nasional kemarin. Baik, ini sebentar Pak Darul ya. Ini Pak Darul udah angkat tangan nih Oh iya, sepertinya. sudah dari tadi itu. Iya. Oke, silakan Pak Darul. Dari tadi awal tadi sudah. Silakan Pak Darul. Mungkin bisa diaktifkan mic ya. Oke, silakan Pak Darul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore, selamat Pak narasumber Pak Wiworo, Pak Heri dan juga Ibu host ya. Baik, gini Pak, saya ingin nanyakan di sini tadi menarik sekali yang Bapak paparkan itu terkait dengan bagaimana tekniknya agar pembelajaran kita bisa mendalam, artinya siswa terlibat dalam pembelajaran kita. Seperti yang Pak contohkan tadi dalam pembagian, perkalian, dan lain-lain. Nah, kemudian juga tadi dalam aljabar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, referensi apa atau ada tidak kumpulan buku-buku yang sudah tersusun seperti itu, Pak, seperti yang Pak jelaskan barusan, sehingga kita bisa dengan mungkin lebih fleksibel untuk mendapatkan agar disampaikan ke anak lebih gamblang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak dari SMA mana, Pak? SH itu mana, Pak? Di Sumatera Barat, Pak. Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oh, itu berarti. Iya, ya. Ya. Ya, terus kalau saya belum ada ya. Ini hanya kumpulan paper saya aja, tapi gitu. mungkin apa namanya nanti bisa masuk ke sini sebentar. Bisa masuk ke ya. Saya ceknya dulu tautannya. Bentar. Materi mana SD ini? Oke, saya share screen kan ya, tautannya Boleh, bisa digunakan. Nah ini, jadi tadi saya gunakan juga di beberapa aktivitas yang di SD kan. Nanti kan kita kan bisa mempraktekkan bagaimana pembagian dengan pecahan, penjumlahan yang menggunakan media, Iya, berupa aktivitas nanti. Jadi nanti silakan diunduh plat kuning milik umum ini ya. Jadi nanti silakan juga di-share juga nanti. Itu bagi juga teman-teman yang lain untuk bisa mempelajari, bisa mempraktekannya. Karena siapa tahu nanti ada siswa SMA yang mungkin masih bermasalah dengan perkalian atau masih bermasalah dengan penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, ini nanti bisa dicobakan menggunakan media peraga nanti. Nah, itu. Karena emang kuncinya hanya pakai media kalau matematika itu. Menggunakan media yang relevan untuk beberapa topik yang memang sangat esensial ya, nanti akan banyak membantu siswa. Karena kalau langsung dipaksa dengan abstrak ya tidak setiap siswa akan bisa lancar nanti. Di situ. Itu Pak. Oke, baik. Ya. Baik, sabar sebentar Pak Lukman ya. Terima kasih Pak Darul. Sabar sebentar Pak Lukman ya. Saya bacakan dulu satu pertanyaan dari Bu Siti Mahsona nih. Assalamualaikum ya Bapak, izinkan bertanya. Saya seorang guru MTS nih dan MA. Kendala yang saya hadapi di lapangan ketika mereka kelas 7, saya cek ternyata belum bisa perkalian. Kemudian siswa saya minta menulis dan menghafalkan. Kadang di awal juga saya cek perkalian dengan bernyanyi. Dan setiap pertemuan saya cek persiswa secara gantian. Alhamdulillah ketika naik kelas 8 mereka lupa lagi. Pertanyaannya dengan pemaparan dari narasumber, pendekatan pembelajaran yang seperti apa yang perlu saya coba?
dan apakah itu juga bisa diterapkan di siswa MA atau SMA, karena di MA juga ada siswa yang masih kesulitan dengan perkalian, minta bantuannya Pak Ya, Wiboro. ya, ya ini memang penyakit kronis sih Bang ya. Ya, ya, ya. Jadi tetap tadi kembali ke bagaimana penggunaan media untuk memperjelas hal yang abstrak ya, gitu. Dan terkait dengan perkalian, memang harus kita akui di Indonesia di kita itu kita langsung loncat. Jadi langsung loncat yang tidak terstruktur sehingga eh, ya kalau siswa yang cepat dia bisa paham, tapi kalau siswa yang agak lambat kan kasihan itu. Nah, jadi seharusnya gini, kalau perkalian itu kan siswa harus tahu dulu apa makna perkalian dulu sebagai equal group, sebagai banyak kelompok yang anggotanya sama. Jadi misalnya saya punya punya 4 piring yang setiap piring isinya 3 telur. Nah, kan berarti kan 4 kali 3 tuh. 4 piring yang isi perutnya ada 3 telur. Totalnya berapa? 12. Dari mana? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 4 piring yang per piring isinya 3 telur. Nah, kan berarti kan totalnya adalah 12 telur. Itu adalah makna perkalian. Itu dicoba terus menggunakan kasus yang atau contoh yang berbeda sehingga nanti siswa paham. Jadi equal group. Itu makna perkalian. Nah, setelah makna perkalian itu paham, siswa baru eh, fakta perkalian, membuat tabel perkalian dengan 2, dengan 5, dengan 10. Mengapa ke itu dulu? Karena yang paling mudah 2, 5, 10. Setelah 2, 5, 10 itu mereka paham dan menggunakan media peraga yang sesuai, baru dengan 3 dan 4. Perkalian dengan 3 dan 4, buat tabelnya dulu. Nah, setelah itu baru 2, 5, 10, 3, dan 4. Setelah itu dengan 6, 7, 8, 9. Jadi memang tidak berurutan, tapi memang apa ya istilahnya, pelenjah-pelenjah untuk membuat tabelnya. Karena dipilihkan bilangan yang lebih mudah. 2, 5, 10, kemudian 3, 4, dan 6, 7, 8, 9. Nah, setelah per komponen itu siswa bisa membuat tabelnya, baru membuat tabel perkalian yang utuh yang apa? 1 sampai 9 itu. Itu yang 81 atau 100 sel itu. Nah, itu sebagai ini sebagai fakta perkalian. Nah, siswa harus hafal itu tapi hafal bukan karena mau menghafal, tapi hafal karena memang paham ya. Karena memang harus hafal itu, tapi hafal karena paham, bukan hafal karena menghafal di sini. Nah, setelah itu baru siswa ini, siswa coba saya tunjukkan dengan polypad ya. Tadi mana polypad saya tadi. Oh ini, saya tadi mana? Nah, ini sudah kelihatan nggak? Nah, sekarang saya coba ini number card. Misalnya kita ini. Nah, ini saya mau mengalihkan 3 dengan 2. Jadi 3 digandakan, 3 didobelkan. Ini kan kita punya 3 ini. 3 didobelkan. Ya dobelkan aja. Ini, terus di ini. Sudah. Punya berapa kita sekarang? Punya 6 kan? Punya 6. 3 kali 2 adalah 6. Itu. Kemudian misalnya 30 digandakan. Gandakan 3 kali. Dikalikan 3. Nah, sama aja. Ini ada 3 lambang dari bilangan 30. Nah, kemudian didobelkan di ini. Nah, gini. 30 kali 3. Dia akhirnya ada 9 buah puluhan. Ada 9 buah puluhan. Selesai kan? Mudah sekali. Misalnya eh, 230 231. Nah, ini ada model bilangan 231 mau dikalikan 4 kali. Kalikan 4 kali. Kok mati? Jangan. 3 kali 2 saja. Kalikan 3 kali 2 saja.
Ini saya blok, saya copy, ini copy lagi, tekan 3 kali. Nah ini hasilnya berapa? Ini 3, ini 9, ini 6. 693. Selesai penggunaan media di tahapan awal dari perkalian. Karena kalau langsung berusun ke bawah, abstrak, saya yakin banyak siswa yang akan bingung nanti. Nah, tapi pakai media akan mudah sekali. Jadi, eh, kalau misalnya ada anak SMA yang mungkin masih perkalian, ya kita harus ulangi lagi menggunakan media. Harus ulangi lagi materi SD menggunakan media. Tidak ada cara lain. Harus 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 mengajar mundur pakai media. Itu. Nah, mungkin kalau anak SMA kan bisa langsung pakai virtual, tapi kan untuk kalau anak SD ya harus pakai media fisik memang di situ. Itu jadi memang Ya. nggak ada cara lain, harus pakai media untuk betul-betul memberikan pemahaman yang mendalam. Di situ. Jadi dengan media itu sudah contoh pembelajaran yang mendalam, karena kan bermakna, bermakna. Kita ambil kata bermakna kan Pak pakai media itu, bisa media fisik, bisa media virtual, aplikasi di situ. Itu Bu Siti ya yang apa yang di MTS ini. Itu Pak Eri. Oke, baik Pak Wis. Selanjutnya nih ada Pak Lukman nih, sudah Halo raise Tuan hand dari Mongol, tadi nih ya. Silakan silakan. Pak Lukman. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan saya Lukman Gafar Pak dari SMP Negeri 5 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur Wah, Pak. ini KPC ya, Kaltibir Wakul ya. Baik Pak, mohon izin untuk bertanya Pak. Tadi di slide yang Bapak paparkan terkait dengan pengalaman belajar Pak, itu ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Saya jadi teringat dengan ranah kognitif Pak, terutama terkait dengan ranah kognitif Bloom Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah memahami di dalam pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam ini sama dengan memahami pada taksonomi Bloom? Itu. Terus yang kedua Pak, terkait dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Di sini di slide itu yang pada desain pembelajaran Pak. Di poin E di sini menentukan kerangka pembelajaran ini ada 4 Pak. Praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan, apakah keempat-empatnya ini wajib atau harus dilaksanakan pada saat pembelajaran, atau boleh memilih salah satunya Pak? Kemudian kalau ada bisa dicontohkan Pak seperti apa yang untuk kemitraannya, kemudian praktik pedagogisnya, dan lingkungan pembelajarannya Pak. Yang Bapak sudah contohkan tadi saya kira masuk dalam kategori pemanfaatan digitalnya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan apa taksonomi ya, kan ada belum ada Solo, ada taksonomi yang lain, ada yang Kretbol macam-macam. Jadi kemudian kalau di Bloom itu kan memahami kan apa C1 kan. Tapi mungkin di taksonomi yang lain dia C-nya bisa lebih tinggi lagi. Jadi tinggal kita pakai taksonomi yang apa nanti kita sesuaikan. Jadi kalau pakai Bloom mungkin paling rendah, tapi mungkin di taksonomi yang lain dia mungkin yang bisa lebih tinggi lagi. Itu terkait dengan apa dan di sini memang tidak menggunakan Bloom, Pak. Tapi nek saya baca di apa dibaca di naskah agamanya dia menggunakan taksonomi Solo, bukan Solo Jogja Semarang tapi Solo itu itu kemudian terkait dengan yang apa tadi yang kerangka tadi ya yang kerangka tadi mana tadi Hmm, mana sih tadi oh ini praktek kemitraan dan digital. Nah, oke. Nah, ini bisa langsung saya jawab, Pak. Misalnya, jangan di SMP, ini di SMP di Sangatta ya, akan mengajarkan siswa tentang bentuk aljabar, bentuk aljabar. Nah, kira-kira bagaimana skenario pembelajaran kita untuk bentuk aljabar yang paling dasar itu? Apa kita langsung datang ke pasar? Apa kita langsung mengaitkan dengan dunia industri? Atau mungkin kita kaitkan dengan mungkin instansi yang lain? Kan enggak. Nah, sehingga jelas bahwa
terkait dengan kemitraan ya tidak setiap saat harus kita paksakan ada. Karena kalau kita paksa ada malah nanti malah jadi menyusahkan kita sendiri, malah jadi rumit nanti malah. Juga sama yang digital yang tadi saya sampaikan. Anak SD kelas 1 belum saatnya pakai pakai yang digital. Dia harus pakai media yang virtual. Pakai pakai media yang fisik, media peraga yang fisik. Nah, kalau di bahasa digital ya nggak cocok. Anak SD kelas, bahkan di Singapura pun anak SMP, anak SMA untuk yang grafik dasar dia harus gambarkan pakai pencil and paper, pakai kertas grafik yang dasar. Walaupun setelah itu eksplorasi dia pakai aplikasi luar biasa, tetapi untuk yang dasar dia tetap manual. Sehingga memang tidak bisa dibaca digital di situ. Karena kalau kita pasti digital nanti bahaya sekali nih untuk anak-anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2 belum saatnya. Wah, memang mengasihkan tapi nggak jalan nanti motoriknya nanti. Mungkin begitu Pak. Jadi ini bisa langsung berani saja bahwa keempat-empatnya tidak harus selalu ada. Karena memang itu sudah betul-betul memang apa ya, lintas mapel dan mungkin melibatkan banyak hal ya. Tapi misalnya berbeda kalau misalnya terkait dengan materi statistika, penyajian data, misalnya. Nah ini kita bisa kerjasama dengan toko kelontong atau toko atau warung di sebelah sekolahan atau itu kita bisa kemitraan bisa nanti. Dan nanti eh, dari guru bisa sampaikan dulu ke yang punya warung untuk besok anak-anak akan mencoba datang ke warung untuk wawancara misalnya. Itu bisa nanti. Atau zaman saya pas masih ngajar SMP tahun 2011, saya mengantar siswa saya SMP untuk mendaftar lomba tetapi pakai transfer uang di bank. Nah, saya ajak dia ke bank. Nah, memang mereka sangat terkesan dengan praktek langsung dengan antri, kemudian mengisi formulir di bank itu, kemudian ke CS-nya nanti bisa langsung setor. Nah, itu. Nah, itu bisa. Tapi juga masih banyak juga yang ya mau nggak memang harus harus di kelas masing-masing. Jadi memang tidak bisa dipaksakan harus muncul ya. Karena kalau harus muncul jadi malah aneh sekali nanti malah. Khususnya yang kemitraan dan yang digital tadi. Ya kita sesuaikan dengan jenjang kelas kita dan kita sesuaikan juga dengan CP kita. Ya gitu. Mungkin gitu Pak Lukman ya. Oke, siap. Terima kasih Baik. Pak Wi. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga Pak Yuworo ya, ini nggak terasa nih sudah hampir pukul 15 ya Pak Yuworo, nggak terasa ya karena kita diskusi kita juga menarik ya, respon-respon kawan-kawan juga tadi sangat sangat responsif ya, sehingga nggak terasa nih waktu kita sudah berjalan 2 jam. Sebenarnya mau kita perpanjang ya Bapak Ibu ya, namun kita batasi dulu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan ya dengan sidaring berikutnya ya Pak Yuworo ya. Mungkin kami harap ini Pak Yuworo masih bersedia nih ya untuk menyampaikan mungkin hal-hal mungkin yang sangat baru sekali bagi kami guru-guru matematika nih se-Indonesia ya, baik guru SD, SMP dan SMA. Namun ya tadi karena sudah saya sampaikan di awal, karena memang waktu kita yang terbatas ya Bapak Ibu ya, sebenarnya mau kita bahas yang lebih luas lagi ya, namun kita batasi pada pertemuan hari ini sampai pukul 15. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada Sidaring 31 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sidaring berikutnya, mungkin dengan narasumber yang lainnya, mungkin bisa kembali dengan Pak Wiworo, mungkin nanti bisa kita undang kembali mungkin kalau ada. Sebentar Pak Eri, sebentar Pak. Tadi saya sempat melihat ada yang bertanya terkait dengan ini tautan yang SMP SMA. Ini saya iya. berikan aja. Boleh. Dari mana? Nah, kalau yang atas kan yang SD ya. Nah, untuk yang SMP SMA ini disambung semua ini ya, disambung semua. Bang, capek lah bang, mau berdua lah bang, aku 3 hari bang. Nah ini. Satu seluruh Jadi tahun kemarin waktu saya mengisikan di Medan ini langsung saya Medan. Jadi yang atas yang SD, untuk yang bawah ini yang SMP SMA ini. Ini nanti banyak sekali buku dan beberapa yang lain yang bisa kita gunakan nanti. Jadi silakan ini dipotret, kemudian diunduh, silakan ini bebas plat kuning.
Selain tautan yang deep learning yang tadi. Gitu. Mungkin gitu Pak Eri. Baik, terima kasih. Atau Oke, ini terima. Itu yang saya berikan di chat saja ya. Saya berikan di Oh, boleh, boleh. chat Ya. kita saja ya. Chat saja. Ya. Nah, Oke, sudah ya. saya tuliskan di chat itu ya. Oke, BSD dan SMP. Oke, baik Pak Wiworo. Terima kasih Pak Wiworo ya. Ini semua Iya, sudah sama-sama. diberikan kepada Pak Wiworo nih ya, dari materi disampaikan contoh sampai sumber-sumbernya, bahkan contoh-contohnya sudah ada dalam bentuk soft copy ya, bisa kita mungkin modifikasi nanti Pak Wiworo ya, Ya, sesuai dengan silakan. mungkin lingkungan kita sehari-hari mungkin ya. Yang nggak ada internet ya mungkin kita coba nanti pakai kertas saja ya. Betul, Jangan betul, dipaksa betul. hanya pakai internet. Oke. Baik, kawan-kawan semuanya dan Pak Wiworo, terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Pak Wiworo ya, sudah mendampingi kami berdiskusi ya tentang deep learning ini. Mudah-mudahan bisa kami aplikasikan ya ke dalam pembelajaran kita, khususnya nanti di ajaran baru ya, mungkin dengan mengulang alik dulu sedikit ya, mungkin yang sudah Pak Wiworo berikan mungkin ya, karena memang pengetahuan kami yang terbatas. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada Sidari 31 ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di sidaring-sidaring berikutnya. Oke, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.